Dulu guru sebagai pemilik knowledge, semuanya ada di guru, berdiri di depan kelas dan memberikan satu arah knowledge itu kepada siswa. Sekarang proses belajar sudah terbantukan oleh AI, lebih cepat mengakses informasi, knowledge secara instan gitu. Pengalaman belajar pun juga jadi lebih relevan karena apa yang dirasakan dibutuhkan oleh siswa dia langsung prompting ke AI dan AI bisa berikan jawaban sesuai dengan dia. Pertanyaannya, dalam kondisi seperti itu guru jadi seperti apa? Dia sudah tidak pemilik knowledge dan apa yang dimiliki oleh guru yang tetap dibutuhkan oleh kelas ini gitu. Learning experience tadi ya. Iya. Nah sebetulnya deepfake itu kalau kita menggunakan untuk education bisa sangat membantu. Misalnya kita belajar tentang Majapahit. Kita mau belajar leadership. Oke, kita panggilkan Adipati Gajah Mada gitu. Adipati Gajah Mada, waktu perang ini gimana? Kamu strateginya gimana? Gini. Itu dengan deepfake dan non-deepfake bisa disimulasi karena knowledge-nya sudah ada dari AI tadi. Dan deepfake itu bisa menghantarkan dengan tadi ya immersive experience. Pada akhirnya AI akan banyak sekali dioptimalisasi, digunakan di perusahaan-perusahaan dan itu akan sangat-sangat merubah bagaimana cara bekerja, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan dan itu membutuhkan skill-skill baru yang juga harus perlu dipelajari oleh kita semua sebagai co-creator dari AI itu nanti. Hello Inspigoers, selamat datang lagi di Future Foresights ya, konten kita yang diskusi tentang peradaban manusia dan juga perkembangan teknologi yang selalu beriringan dengan perkembangan peradaban manusia kita ini ya gitu. Of course topiknya seru-seru. Kemarin-kemarin kita udah ngomongin tentang peradaban manusia dan teknologi AI. Hari ini juga akan topik yang similar AI tapi di area edukasi dan saya selalu ditemani oleh sahabat saya Mas Janu di Wandaru. Gimana Mas kabarnya? Sangat bersemangat Mas Tio. Wih gila, ini karena edukasi ya hari ini edukasi. Ya ngomong. Of course ya, saya juga karena Inspigo edukasi ini juga topik yang sangat dekat dengan kita. Mungkin sebelum masuk ke topik nih gitu, kira-kira ada nggak pengalaman apa di era sekarang yang berhubungan dengan edukasi dan AI gitu yang baru terjadi gitu. Iya, kalau sekarang kita perhatikan ya di suasana pendidikan di kelas-kelas di sekolah-sekolah itu sekarang sudah sangat diwarnai dengan murid-murid yang mengoptimalisasi penggunaan AI sebagai tools gitu. Jadi semua topik yang dibahas di kelas itu bisa ditanyakan kepada AI, apakah GPT ataukah apa yang lain gitu. Dan secara instantly bisa direspon oleh AI dengan sangat lengkap. Dan bisa menjadi bahan diskusi. Jadi sepertinya sekarang yang namanya info, knowledge itu sudah tersebar dimanapun dan instantly bisa diakses kapanpun oleh siswa-siswa gitu. Dan itu akan merubah banyak sekali yang kita diskusikan di episode kali ini. Iya benar. Jadi episode keempat ini udah kita udah bahas macam-macam tadi dan kita pilih topiknya adalah AI and Education atau ya dengan dunia pembelajaran di sekolah atau mungkin higher education ya di universitas juga gitu. Jadi di era virtual ini belajar bisa di mana aja. Tadi Mas Janu juga udah bilang akses informasi udah mudah sekali dengan AI dan bisa personalize ya, masing-masing bisa punya akses ke sana dan jawabannya akan personalize tergantung pertanyaannya dan tools-tools ini sudah banyak digunakan oleh murid-murid. Guru-guru juga sudah mulai adapt. Sekarang juga ada tendensi di mana murid itu jadi lebih percaya kepada AI. Padahal guru itu masih ada fungsinya gitu kan. Dan akan ada fungsinya juga, nanti kita akan diskusi. Tapi ini dilema-dilema yang saya personally temukan karena saya pernah kemarin diundang ke kayak acara dosen dan di sana juga hadir para petinggi-petinggi dari universitas tertentu itu. Mereka tuh kayak ketakutan karena perkembangan ini cepat sekali. Muridnya lebih percaya dengan AI padahal mereka punya knowledge dan wisdom ya si para dosen ini. Tapi gimana caranya bisa
mengintegrasikan teknologi ini dan build that credibility dan trust ya, supaya bisa punya learning experience yang benar-benar saling menguntungkan untuk semuanya. Itu di titik kebingungan gitu sekarang, itu harus ngapain. Nah, ini mungkin sesuatu yang kita mau bahas hari ini ya. Mungkin juga salah satu pertanyaan nanti yang akan kita bahas adalah, apakah 10 tahun lagi nih kita masih perlu guru secara fisik gitu ya, gitu. Apakah fungsinya akan berubah atau gurunya sudah berubah bentuk juga gitu dalam bentuk lain, atau nanti lebih AI dominant gitu. Pokoknya kita akan bahas itu semuanya, AI sebagai learning partner dan gimana pendidikan akan adjusting atau berubah secara radikal. Nanti kita juga akan ambil beberapa referensi dari UNESCO Education 2030 dan beberapa referensi dari World Economic Forum yang Future of Jobs gitu, Mas Janu. Iya, seru banget ini episode kita kali ini. Dan kita sangat bersemangat karena kita meyakini bahwa proses education, belajar dan mengajar itu satu proses yang penting untuk bisa menyambut masa depan dengan generasi-generasi yang juga jauh lebih siap gitu. Pertanyaan yang paling mendasar adalah tentang apa peran dari guru dan bagaimana karakter dari pembelajaran di masa depan dengan adanya AI. Pada saat kita memasuki era digital kemarin dengan digital learning, kita sudah sangat embracing soal personalized learning. Kita menyadari bahwa proses belajar itu bisa sangat-sangat dipersonalize sesuai dengan kebutuhan siswanya. Bahkan kita sudah punya learning analytic untuk bisa mengidentifikasi setiap siswa itu kebutuhan learning path-nya seperti apa, dan masing siswa itu bisa beda-beda gitu. Kita sudah embracing sejauh itu gitu. Sehingga materi pembelajaran so far itu sekarang sudah dipersonalize sesuai dengan kebutuhan. Sekarang tinggal kemudian ada AI yang progresnya sangat pesat dan sudah mengakumulasi banyak sekali knowledge yang dibutuhkan dalam dunia pembelajaran. Sekarang kita bagaimana cara merumuskan satu formula kuantum fisik, dan isi disertasi dari doktoral dimanapun sudah tersedia di AI. Kita tinggal retrieve dengan satu prompt, 2 prompt yang singkat. Jadi knowledge sudah tersedia secara instan gitu. Dalam kondisi seperti itu, posisi guru kita perlu redefinisi. Dulu guru sebagai pemilik knowledge, semuanya ada di guru, berdiri di depan kelas dan memberikan satu arah knowledge itu kepada siswa. Sekarang proses belajar sudah terbantukan oleh AI, lebih cepat mengakses informasi, knowledge secara instan gitu. Pengalaman belajar pun juga jadi lebih relevan karena apa yang dirasakan dibutuhkan oleh siswa, dia langsung prompting ke AI dan AI bisa berikan jawaban sesuai dengan dia. Pertanyaannya, dalam kondisi seperti itu guru jadi seperti apa? Dia sudah tidak pemilik knowledge, dan apa yang dimiliki oleh guru yang tetap dibutuhkan oleh kelas ini gitu. Learning experience tadi ya. Iya. Revisit yang episode-episode sebelumnya kan, kita merasa bahwa manusia adalah the center ya. Teknologi ini enhancing, empowering manusia gitu kan pada akhirnya gitu ya. Jadi nanti kita akan berdiskusi tentang guru. Bukan kita semuanya belajar langsung ke mesin gitu, tapi ada sisi-sisi manusia yang kita juga mau dapatkan dari seorang guru gitu. Nanti pembahasannya ke arah sana. Tapi poin pertama yang kita mau bahas adalah AI plus human teachers gitu equals to amplified learning, dimana ini kombinasi antara keduanya. Kombinasi di antara keduanya karena tadi Mas Janus juga udah bilang bahwa teacher atau guru itu sudah bukan owner dari knowledge tersebut. Sekarang knowledge sudah sangat tersebar, bisa diakses dengan mudah. Nah kalau AI itu kelebihannya itu bisa sangat personalized kan ya. Di Inspigo sendiri kita ada teknologi AI role play. Kita main role play dengan AI, istilahnya counterpart kita AI, kita ngomong sama dia terus nanti di review percakapan kita. Setiap orang punya feedback berbeda-beda. Jadi ya setiap orang punya kekuatan berbeda, punya kelemahan berbeda, sehingga itulah cara belajar yang lebih personalized, yang pada akhirnya dia bisa lebih optimal gitu. Tapi tetap perlu orang-orang yang memang expert untuk membantu diskusi-diskusi ini gitu. Tapi kelebihan AI adalah mendeteksi tadi ya, tadi yang bisa
menilai apa kekuatan kita, kelebihan kita, tapi tidak bias. Kelebihan kita selama ini kelebihan AI selama ini yang kita lihat itu karena jadi kita bikin rules ya, kalau di teknologi Inspigo kita bikin rules penilaiannya, value-nya ini ya, ada 3 misalnya. Ya udah, dia akan melihat percakapan itu dengan instruksi yang kita kasih ke AI untuk mengevaluate percakapan itu. Jadi dia nggak bilang kasihan nih orang, gue kasih lebih tinggi lah gitu, enggak. Dia akan benar-benar exact mengikuti percakapan itu. Which is in that case itu akan sangat ngebantu karena guru sebagai manusia itu juga punya bias gitu. Nah ini kan jadi less bias. Nah nanti guru fungsinya akan berbeda lagi nih ya, yang nanti kita akan bahas. Tapi intinya teknologi ini mungkin secara general kalau nggak bias itu ada kekurangannya, tapi di sini dilihat sebagai kelebihan nih, nggak bias gitu. Terus sempat tadi kita juga diskusi tentang fungsi guru nih apa gitu kan. Fungsi guru nih kalau di Inspigo kita kebetulan juga banyak sekarang kerjasama dengan higher education. Nah yang paling dibutuhkan itu adalah sebetulnya diskusi ya. Jadi akuisisi knowledge itu one thing, karena bisa diambil dari mana aja, terutama dari AI. Latihan pun juga bisa dibantu oleh AI. Nah tapi diskusi dan wisdom itu dosen dan guru masih punya. Dan itu yang diskusi antara manusianya itu yang perlu untuk bisa menguasai ilmu-ilmu ini gitu ya. Mungkin itu pengalaman saya ini sih pribadi dengan Inspigo. Kalau Mas Janu mungkin ada perspektif lain. Saya ingin melanjutkan saja sih, untuk membayangkan bagaimana sih suasana belajar yang nanti akan didukung oleh AI yang bisa mempersonalize dan melakukan learning analytic gitu. Oke, saya ambil contoh di sekolah dasar saja atau sekolah playground dulu aja, nanti bisa dikembangkan oleh masing-masing teman-teman. Katakanlah satu hari ini guru mengundang, oke, hari ini kita akan belajar tentang the zoo, kebun binatang. Silahkan masing-masing student explore tentang zoo. Dan masing-masing student bisa explore tentang zoo itu tergantung dari minat dia. Ada eksplorasi tentang gajah di kebun binatang itu, ada eksplorasi tentang jerapah, ada eksplorasi tentang penguin. Dan dia cari semua di AI. Sehingga semua informasi tentang apa itu penguin, apa itu gajah, ada semua instantly. Tapi juga ada mungkin salah satu murid bicara, saya ingin belajar gimana ya cara mengelola kebun binatang. Tanya ke AI, nggak apa-apa juga. Ya, ada yang belajar tentang binatang, ada yang belajar tentang manajemen kebun binatang. Saya ingin belajar bagaimana ya mencari makanan buat hewan-hewan di kebun binatang itu. Dia cari juga di AI-nya, dapat juga jawabannya gitu. Jadi cara pembelajarannya sangat personalized, dibantu oleh AI. Masing-masing orang punya minat masing-masing, explore masing-masing. Tetapi peran guru kan masih ada di situ. Peran guru adalah memfasilitasi, mengencourage, menstimulasi, tapi kemudian juga memerlukan konteks yang diberikan kepada siswa. Baik, semua sudah belajar secara parsial. Sekarang kamu tahu nggak kenapa ada eksistensi kebun binatang di society manusia ini? Kenapa kita perlu kebun binatang gitu? Kenapa kita perlu belajar tentang binatang? Nah itu diberikan oleh si guru. Nah ini bisa dianalogikan untuk yang lain-lain lagi sih. Iya betul, dan setuju sih. Jadi sebetulnya mungkin agak sedikit shifting ya di tadi ya cerita-cerita kita itu, fungsi guru bukan hanya penghantar knowledge. Of course kalau guru lebih mengerti tentang ilmunya itu akan sangat membantu, tapi lebih ke facilitating the discussion gitu tadi kan. Kenapa ini? Jadi dia memantik pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya ada diskusi-diskusi itu. Dan skill untuk memfasilitasi itu belum tentu semua guru punya gitu ya. Dan karena saya juga bersinggungan dengan dunia training ya, facilitating skill it's a real skill yang harus dipelajari gitu. Jadi gimana cara bisa membuat orang berdiskusi, gimana cara memantik, itu a different skill set. Dan dengan adanya teknologi ini saya rasa ya guru harus juga adjusting ke arah sana. Dan mungkin sebelum adjusting ke arah sana ya mungkin ego terhadap kita memberikan knowledge, kita memaksa orang untuk mendapatkan knowledge yang kita mau itu juga harus di-adjust juga egonya ya. Lalu setelah itu belajar tentang facilitating skill tadi ya, pada akhirnya bisa berdiskusi. Betul, kita kalau bayangkan zaman kita sekolah gitu ya, tiap pagi guru masuk bawa textbook depan kelas, oke buka halaman segini,
kebun binatang adalah gitu, tulis papan tulis kita semua mendengarkan gitu. Itu kan mindset lama gitu ya. Dengan model AI sekarang sebagai empowerment nggak bisa lagi seperti itu kan. Guru masuk sebagai fasilitator. Ayo hari ini kita diskusi tentang kebun binatang. Silahkan kamu explore, keluarkan semua AI yang kamu punya, explore sendiri. Nanti masing-masing sharing gitu ya. Iya. Coba kamu cari kenapa ada kebun binatang di situ, kenapa kayak gitu-gitu. Ya, ya. Nah itu it's a skill of It's itself. skill, new skill itu. Ya bisa memantik-mantik pertanyaan itu dan menjadi fasilitator ya. Oke, poin keduanya nih di AI and education ya. Poin keduanya adalah model baru dari sekolah gitu, dari learning experience. Yang pertama ya dengan teknologi ya kita bisa melakukan self pace. Tadi kan Mas Janu juga bilang kita bisa belajar sendiri-sendiri, lebih adaptif juga, bisa dimasukkan gamification juga untuk bisa lebih seru gitu ya. Belajar itu ada achievementnya, ada sesuatu yang bisa kita unlock, bisa secara fisik, virtual, immersive dengan augmented reality, dengan virtual reality. Learning bisa jadi ya lebih imersif gitu kan experience-nya. Nggak hanya terbatas di ruang kelas saja, bisa di mana-mana gitu. Dan dengan teknologi sekarang kayak misalnya deepfake gitu, deepfake kan digunakan untuk ini biasanya Mas Jenu ya, untuk political campaign ya, apa black campaign gitu kan. Nah sebetulnya deepfake itu kalau kita menggunakan untuk education bisa sangat membantu. Misalnya kita belajar tentang Majapahit. Kita mau belajar leadership. Oke, kita panggilkan Adipati Gajah Mada gitu. Adipati Gajah Mada, waktu perang ini gimana? Kamu strateginya gimana? Gini. Itu dengan deepfake dan deepfake bisa disimulasi karena knowledge-nya sudah ada dari AI tadi, dan deepfake itu bisa menghantarkan dengan tadi ya immersive experience. Kita mau belajar public speaking. The best orator di Indonesia adalah Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno. Kita panggilkan Bapak Soekarno. Wah, dia bisa orasi dan kita bisa melihat itu dan itu akan berbeda sekali ya experience-nya dan itu mungkin model kelas baru gitu ya. Gimana Pak Jen? Wow, luar biasa sih itu. Saya membayangkan saja ada holographic projection dari seorang tokoh nasional yang kemudian sharing wisdomnya, sharing insight-nya, sharing experience-nya pada saat kita belajar tentang sejarah apa gitu ya di nasional gitu. Saya juga bayangkan tiba-tiba kemudian ada Einstein di situ, ada Stephen Hawking di situ, ada Bill Gates di situ di dalam kelas. Mereka membawa knowledge dan wisdomnya masing-masing, kemudian bisa ngobrol dengan peserta didik di kelas gitu, mendiskusikan tentang teknologi, tentang masing-masing bidang keahliannya. Dan itu sangat-sangat imersif dan sangat-sangat dekat, tidak berjarak. Apalagi AI sudah sangat-sangat bisa berempati dengan kita, jadi jawabannya itu bisa sangat memotivasi, encouraging, stimulating gitu. Nah, kemudian guru ada di sebelahnya gitu. Gurulah yang kemudian memberikan konteks kalau di Indonesia seperti apa nanti penerapannya. Kalau di Indonesia punya value dan virtue seperti ini, bagaimana ya dengan value-value seperti itu sekarang diterapkan di zaman ini dan di lokalitas ini gitu. Itu tetap harus ada bimbingan dari guru. Jadi peran guru adalah membawakan knowledge itu melalui tools AI dan holographic dan projection, tapi juga memberikan konteks dan wisdom juga gitu. Iya, setuju banget. Ini sebetulnya teknologi sekarang, bukan teknologi masa depan. Yang sekarang udah bisa dieksperimenkan untuk menuju ke sana. Mungkin kalau holografik itu masih mahal ya, tapi udah bisa. Ya di fake aja sama gambar lah gitu di screen, ngobrol gitu dengan Einstein tadi. Itu sangat-sangat bisa. Sangat mungkin gitu. Jadi ya ini exciting sekali. Poin yang selanjutnya, poin ketiga yang berhubungan dengan AI dan education adalah assessment dan pengembangan skill. Nah tadi ya Mas Jani juga udah sempet nih bilang assessment itu kita bisa ada analytics-nya gitu kan. Jadi kita bisa benar-benar di-assess secara detail dan mungkin bisa secara berkala lebih sering daripada assessment yang hanya sekali 1 jam atau 2 jam. Ini bisa setiap hari kita di-assess. Dia bisa mengerti kita sebetulnya kelemahan kita, kekuatan kita tuh seperti apa dalam menghadapi berbagai macam situasi gitu kan. Dan pengembangan skill akan lebih personalized juga ya. Jadi real time skill tracking yang sifatnya mungkin kalau kita ngobrol sama let's say ChatGPT, dia udah mengerti sekali kita tuh seperti apa gitu. Semakin banyak kita curhat, semakin dia bisa mengakses kita. Mungkin itu bisa lebih powerful dibanding assessment tools yang ada di luar sana ya.
Ya of course ya, pengembangan skill itu sangat-sangat mungkin ya di Inspigo kita melakukan itu juga. Dan penting sih sebetulnya pengembangan skills ya. Di episode sebelumnya kita berbicara tentang kekuatan manusia ya. Kita punya emotional intelligence, kita punya critical thinking, karena kan nggak semua dari AI ini benar ya, dan nggak bias gitu. Jadi kita harus tetap punya skill-skill itu, dan kita bisa latihan dengan AI itu ya, dengan metode-metode yang lebih personalized gitu ya. Dan itu udah terbukti lah di Inspigo, kita melakukan itu sangat-sangat membantu. Dan itu bagusnya adalah kita nggak rely on AI semuanya, tapi kita juga di-train sama AI. Kan beda ya menurut saya. Kalau ChatGPT itu kita semuanya bisa dibilang kadang-kadang nih, some people tuh pakai jadi kayak reliability terhadap teknologi jadi tinggi, tapi kita nggak di-train oleh AI. Nah di pendidikan menurut saya AI itu harus dipakai untuk men-train kita supaya kitanya juga nggak, kalau AI-nya mati kita masih bisa punya skill-skill itu gitu. Iya, Gimana Mas Jano? iya, ada beberapa hal mungkin yang saya mau tambahkan ya Mas Tio ya. Pertama tadi tentang cara belajar yang imersif dan menggunakan skill baru, critical thinking dan emotional intelligence dan juga spiritual intelligence juga jangan lupa yang kita omongkan di Iya, episode betul. sebelumnya gitu. Dan itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks pembelajaran sehari-hari di sekolah apapun di higher education gitu. Artinya diskusi-diskusi yang terjadi di ruang pembelajaran juga perlu menyertakan dimensi itu. Kalau diskusi tentang apapun topiknya, guru bisa menstimulir dengan coba deh tanya dimensi spiritualnya. Misalnya ngomong dengan Einstein, misalnya Einstein bicara tentang teori fisika segala macam. Coba kamu explore bagaimana perspektif Einstein terhadap spiritualitas, terhadap jiwa manusia, terhadap kesadaran manusia. Kalau lagi ngobrol dengan deepfake-nya Bill Gates misalnya soal teknologi, coba kamu explore bagaimana sih Bill Gates memandang tentang sustainability, lingkungan, bagaimana memandang tentang eksistensi manusia di tengah teknologi. Jadi ada dimensi-dimensi spiritual dan emosional yang perlu kita stimulate juga untuk bisa didiskusikan oleh murid-murid. Sehingga murid-murid tidak hanya mengeksplor soal knowledge, tapi juga mengeksplor wisdom dan spiritual dan emotional. Yang kedua soal analytical. Kita saja setiap hari nge-like postingan di Instagram. Instagram secara algoritma tahu kita sukanya apa, preferensinya apa, dan karakter kita apa. Bayangkan itu berlaku sepanjang semester di universitas, semester di sekolahan. Setiap conversation yang terjadi di kelas melalui online itu kan bisa didetek, dianalisa oleh si AI profil dari siswa masing-masing. Kalau dia nanya, kayaknya dia nanya soal angka terus nih. Oh, berarti dia kekuatannya di angka. Sehingga kita bisa membimbing dia ke arah kuantitatif. Kalau dia nanyanya konseptual nih, kemana-mana nih arahnya abstrak. Oh, berarti dia konseptual. Jadi dari interaksi dengan AI pun sudah bisa ditarik learning analytic-nya untuk bisa profiling murid-muridnya. Dan itu kan kembali ke guru pada akhirnya. Guru tahu profil anak-anak muridnya dari AI, dia harus kembali lagi ke muridnya. Berarti murid ini ngembangkannya ke arah kuantitatif, ini kualitatif, ini konseptual, ini visual, ini art. Akhirnya guru juga yang mendapat manfaat dari penerapan AI itu gitu. Ya, setuju banget. Menambahkan sedikit tentang yang analytics ini karena powerful sekali ya, bisa menemukan kekuatan kita. Dan kan pada akhirnya pendidikan ini kan kita mau mempersiapkan mereka masuk ke dunia kerja. Nah ya kalau kita tahu kekuatan kita apa di dunia pendidikan ini, semakinlah bisa dipersiapkan untuk bisa masuk ke dunia kerja yang relevan dengan kekuatan kita. Kan idealnya seperti itu ya Mas Janu ya. Di Indonesia ini kan ya nggak hanya di Indonesia, tapi di Indonesia punya problem link and match gitu, yang dimana industri membutuhkan skill-skill tertentu, tapi ternyata di universitas itu tidak disiapkan para mahasiswinya, sehingga tidak match dengan kebutuhan industri. Itu kan saya di Kadin itu juga permasalahan yang bertahun-tahun, dan pada akhirnya ya mereka nggak diterima di mana-mana gitu, banyak pengangguran gitu karena ekspektasi universitas dan ekspektasi atau persiapan dari higher education ini nggak diselaraskan gitu. Nah dengan teknologi ini tadi, dengan analytics kita tahu kekuatan mereka apa. Menurut kita juga bisa mempersiapkan anak-anak ini, istilah disimulasikan dengan AI, ditaruh nih, oh kalau kamu kekuatannya tadi numbers, coba kamu kalau jadi orang finance di satu bank ini gitu, bisa nggak kamu mengerjakan ini? Dan kita kan sudah punya informasinya, role di pekerjaan itu tuh apa sih pekerjaannya gitu. Dan dia bisa simulasi-simulasi sewaktu masih di dunia pendidikan.
Karena sudah tahu kekuatannya ini. Oh, kalau kekuatan ini kayaknya kamu cocok role-nya ini deh. Coba simulasi. Jadi sebelum masuk ke dalam industri, dia udah banyak simulasi. Ya pada akhirnya pas interview dan pas kerja ya udah lebih comfortable ya gitu. Itu salah satu mungkin kekuatan AI ya di dunia pendidikan, bisa mempersiapkan this talent untuk lebih selaras lagi dengan kebutuhan industri. Pendapat. Saya punya perspektif juga bahwa untuk pendidikan dasar dan menengah terutama, itu objektif dari learning adalah proses self-discovery. Sehingga AI dengan dibantu guru sebagai fasilitatornya bisa mewujudkan itu. Membantu siswa-siswa, khususnya dasar dan menengah, untuk menemukan dirinya kan. Menemukan diri itu memahami dirinya. Dari mulai interaksi diskusi di kelas, mereka bisa memahami dirinya seperti apa. Termasuk juga siswa memahami bagaimana dia belajar, cara belajar seperti apa, cara pikir seperti apa yang dia paling cocok buat dia. Termasuk juga minatnya apa, kuantitatif, kualitatif, art atau empiris atau segala macam. Itu kan proses pencarian diri. Itu yang utamanya di dasar dan menengah. Sementara kalau di higher education lebih ke arah asumsinya para mahasiswa itu sudah paham dirinya, kekuatannya, kemudian ayo kamu solve problem of the world ini di universitas dan akademi itu gitu. Jadi orientasinya adalah bagaimana menggunakan potensi dan pemahaman dirinya untuk solving the problem of the world. Dan itu critical thinkingnya main di situ. Dan AI sangat membantu untuk bisa melakukan simulasi-simulasi bagaimana para mahasiswa melakukan critical thinking untuk men-solve problem di masing-masing bidangnya. Ya kalau misalnya fakultasnya fakultas ekonomi, ya problem di bidang ekonomi. Kalau fakultasnya adalah fakultas teknik, ya di problem di teknik. Kedokteran di kedokteran. Tapi semua bisa menerapkan AI untuk mensimulasi problem-problem yang akan mereka temukan di lapangan pada saat nanti mereka terjun ke dunia berkarya yang konkret. Itu AI sangat powerful untuk bisa memberikan simulasi itu. Ya, satu poin yang mau di-highlight tadi adalah di pendidikan dasar harus bisa mengenali diri sendiri ya, karena itu adalah kunci dari kita menggunakan teknologi. Kalau kita menggunakan teknologi tapi kita nggak mengenali diri sendiri, kita nggak bisa terbang jauh nih gitu. Kalau kita udah punya fondasi itu, dengan teknologi kita bisa jauh tinggi terbang. Oke, Mas Tio. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang perubahan model pembelajaran, perubahan model sekolah, perubahan peran guru, perubahan cara murid juga menggunakan tools pembelajaran ya. Sebenarnya secara spesifik lagi, skill set apa sih yang dibutuhkan dalam era AI untuk proses belajar mengajar ini? Ya, yang pertama adalah belajar cara belajar. Nah, itu itu menarik gitu. Istilahnya adalah metacognition. Jadi kemampuan menyadari proses berpikir kita sendiri, itu kita sebetulnya cara berpikirnya seperti apa, cara belajar seperti apa. Ketika kita misalnya lebih paham dengan visual dibanding auditori atau mungkin yang lainnya, nah itu kan berarti kita tahu nih, kita punya strategi cara belajar kita seperti apa gitu. Mungkin ada orang yang sukanya baca panjang gitu kan, memilih metode seperti itu, jadi dia adaptasi model itu. Jadi kita sebenarnya semakin kita ini ya, balik tadi ke self awareness atau mengenali diri kita, semakin kita tahu cara belajar kita seperti apa, semakin kita bisa berstrategi, apalagi menggunakan teknologi tadi itu kira-kira. Mungkin kalau dari Mas Enu ada pendapat metacognition? Ya, saya ingin menambahkan saja dalam bagian metacognition ini fungsi dan peran guru sangat krusial. Karena guru perlu terus mengingat-ingatkan dan perlu terus membangun mindset di studentnya, di siswanya, bahwa cara belajar itu bukan hanya mencari knowledge acquisition saja, tapi juga dia harus bisa mencari insight dan wisdom yang juga selaras dengan kontekstual sejarah, kontekstual budaya, juga kontekstual problem di lingkungan tempat tinggal dia. Jadi bagaimana cara belajar bukan hanya bagaimana mengakuisisi knowledge, tapi bagaimana melihat knowledge dan menggunakan knowledge itu dalam konteks yang lebih emosional, spiritual, keterhubungan dengan lingkungan dan semesta juga, akhirnya dengan dunia juga. Gitu. Itu fungsi guru penting sekali untuk membalansin dan melengkapi itu. Gitu. Ya, setuju. Yang kedua nih, di era AI, ya kita udah sering dengar ya, prompt engineering, AI literacy. Kalau istilah saya lebih ke AI fluency lah, gimana caranya kita bisa fluent atau nyaman gitu menggunakan AI tools ini gitu, nyaman dan optimal gitu kan. Gimana cara kita bisa mengerti masing-masing AI tool ini gunanya untuk apa, gimana caranya untuk bisa membantu kita lebih
optimal lagi, lebih produktif lagi. Tapi again balik lagi ke poin sebelumnya bahwa ya kalau kita tahu tentang diri kita akan jauh lebih bisa optimal menggunakan si AI tools ini gitu. Tapi penting ya untuk tahu tools-tools ini dan perkembangannya sangat cepat. Sebetulnya at the end of the day, kalau kita ngomongin prompting itu kan ya clarity dari cara pemikiran kita atau dibilangnya structured thinking gitu ya. Dimana kita punya pemikiran yang lebih terstruktur sehingga kita bisa mengoptimalkan si prompt tadi itu untuk mendapatkan hasil yang lebih sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah itu kan sebetulnya itu soft skill kalau menurut saya. Prompt engineering itu ya structural thinking tadi itu. Mungkin Mas Dino ada tambahan lagi? Iya. Guru juga perlu membangun AI literasi ini supaya beliau-beliau juga bisa memahami kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh AI, apa yang bisa kemudian empowering cara belajar dan cara beliau-beliau memotivasi para siswa. Yang paling sederhana tapi sangat impactful, seperti kita lihat di sosial media kan ada seorang guru yang menampilkan gambar AI tentang masa depan dari anak-anaknya masih kecil-kecil. Dan itu buat anak kecil, wow, impactful banget. Ternyata saya punya cita-cita dokter, saya kalau gede jadi dokter tuh seperti itu bayangannya. Dan itu di-create oleh gurunya dengan AI. Jadi hanya menggunakan image creator saja dengan AI, guru tuh bisa mempengaruhi jalan hidup si mahasiswanya, mahasiswa dan studentnya loh. Anak-anak SD dikasih gambar, ini kamu future kamu jadi astronot kayak gini. Itu memotivasi. Itu baru cara bikin gambar dengan AI yang digunakan oleh guru. Apalagi tools lain yang dia bisa gunakan untuk empowering muridnya gitu. Ya, setuju banget. Jadi memang ya harus tahu diri sendiri, harus punya visi juga. Nah, ini cuma tools kok, itu tools. Tapi tadi kan kalau me-inspire si anak-anak ini, besar bisa jadi ini, itu kan another skill set juga. Oke, yang ketiga poinnya adalah lifelong learning mindset ya. Kita sebagai manusia ini dengan perubahan yang sangat cepat dan banyak, ya tetap harus belajar. Kalau saya sih kata kuncinya adalah enjoy belajar gitu. Karena kalau beban jadi rasanya tuh kayak aduh capek nih belajar lagi, ada yang baru lagi, aduh ini apa lagi gitu. Tapi kalau kita enjoy itu akan jauh lebih menyenangkan dan hal-hal baru jadi justru malah kayak wah ini ada apa lagi nih, seru banget nih gitu. Dan mungkin tambahannya lifelong learning itu juga di episode sebelumnya kita bahas tentang spektrum ya gitu, interdisciplinary gitu kan. Sebetulnya bukan hanya kedalaman tapi juga keberagaman ilmunya gitu kan. Dan ilmu itu banyak sekali. Kita mungkin semakin kita belajar biasanya kan kita semakin merasa kita tahu cuma setitik gitu, yang kita nggak tahu lebih banyak. Nah itu mungkin mindset yang kita harus punya juga di era AI ini ya, untuk tetap keep learning, apalagi sudah sangat mudah untuk mengakses knowledge ini. Itu gimana Mas Dino? Iya. Kalau buat saya, learning itu adalah sebuah proses untuk kita bertumbuh. Dan setiap orang itu pasti butuh untuk bertumbuh. Selama ini mindset kita yang namanya learning belajar itu hanya di sekolah. Begitu selesai sekolah ya udah saya nggak belajar gitu, nggak perlu learning. Padahal learning itu adalah sebuah kebutuhan untuk kita selalu bertumbuh. Setiap orang butuh bertumbuh. Dan untuk bertumbuh orang harus tahu, bahkan memahami dirinya, supaya dia tahu kalau diri saya seperti ini, saya tumbuhnya harus gimana gitu. Dia harus tahu lingkungan di mana dia tinggal, di mana dia bekerja. Kalau dia sudah tahu, dia baru bisa tumbuh gitu. Dia mesti tahu dunia di mana dia tinggal ini gitu, bersama berapa miliar penduduk dunia, supaya dia tahu saya bisa tumbuh di bumi ini kalau saya melakukan apa, dan itu butuh ilmu-ilmunya. Jadi buat saya tuh belajar tuh adalah kebutuhan untuk kita secara pribadi personal bertumbuh, bukan hanya untuk mengejar nilai, bukan hanya untuk mengejar ranking, bukan hanya untuk mengejar IPK, bukan hanya untuk mengejar pekerjaan yang bagus, tapi adalah kebutuhan kita sendiri. Dengan mindset seperti itu kita akan terus tertrigger untuk belajar, karena kita terus ingin bertumbuh terus setiap hari gitu. Bahkan tanpa sadar kita sekarang scrolling sosial media adalah cara kita belajar loh. Belajar apapun yang kita merasa kita butuh itu gitu. Itu juga belajar gitu, tanpa kita sadari gitu. Yes. Setuju banget. Never ending learning ya. Never ending learning. Oke, untuk closing episode sekarang yang seru banget nih karena topiknya sangat dekat juga dengan kita.
Jadi intinya adalah AI itu bukan menggantikan guru gitu. Guru punya peran berbeda, peran yang di-adjust dengan adanya teknologi ini. Tapi itu juga memperluas ya kapasitas belajar manusia. Jadi AI akan membantu pembelajaran jauh lebih personalized. Guru akan membantu juga learning experience supaya banyak diskusi, banyak pemantik-pemantik. Jadi pada akhirnya learningnya bisa jauh lebih optimal. AI juga hadir sebagai pendamping untuk memperkuat proses pembelajaran orang-orang. Jadi maksudnya kalau kita curious gitu kita bisa langsung tanya sama AI kapanpun itu. Jadi konteksnya bukan di sekolah aja gitu, bukan di tempat edukasi aja, tapi itu adalah sebuah mindset tadi atau sebuah habit ya. Kita punya mindset untuk bertumbuh terus. Jadi kita belajar bisa ditemani oleh teknologi AI ini kapan saja, di mana saja gitu. Dan of course ya guru itu punya wisdom, jadi tetap perlu wisdom itu dan dia akan menjadi sentral untuk menemani kita dalam pembelajaran ini. Dan mungkin kalau konteksnya bukan sekolah, sekarang kita belajar sendiri, kita juga tetap punya mentor, tetap punya orang-orang yang punya wisdom sehingga kita bisa ditemani juga. Mungkin dari Mas Jandu untuk penutup ada tambahan lagi? Saya ingin menyampaikan apresiasi nih pada kesempatan ini untuk para guru, karena di era AI yang akan semakin banyak digunakan di proses belajar mengajar, peran guru akan sangat-sangat dibutuhkan, terutama untuk menjaga sisi kemanusiaan dari siswa-siswanya. Mereka bisa mengeksplor dengan AI semua knowledge yang ada di semesta ini, tapi untuk mencari dirinya, untuk mencari kesadaran dirinya sebagai manusia, untuk mencari purpose-nya dia sebagai manusia, perlu dibimbing oleh manusia juga. Dan manusia itu adalah para Bapak Ibu guru di semua level pendidikan, dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Jadi peran guru tidak akan hilang, bahkan akan semakin dibutuhkan untuk menjaga hidup sisi-sisi kemanusiaan kita di tengah era serba mesin pintar ini. Iya. Saya rasa sih itu. Iya, manusia akan jadi lebih manusia di era AI ini. Of course kita butuh bantuan manusia seperti guru ini yang menjaga itu, karena ya kita kan di dunia pendidikan itu dari kecil sampai dewasa ya. Jadi perlu tetap sisi manusianya untuk menjaga itu semuanya. Dan yang paling penting adalah masa depan kita di dunia yang penuh teknologi ini adalah kita bisa berkolaborasi dengan mesin gitu. Kita tidak takut dengan mesin, tapi gimana bisa mencari titik equilibrium yang optimal untuk manusia dan mesin ini bisa saling berkolaborasi dan membuat future yang kita mau ya, masa depan yang kita mau, yang menguntungkan of course manusia. Itu kali Mas Jenu ya. Oke, di episode selanjutnya kita akan bahas future of work, topik-topik yang lain, dan juga akan of course ada topik AI juga, gimana AI akan mendefinisikan ulang profesi pekerjaan masa depan, karena nih orang banyak yang takut tergantikan oleh AI, tapi ternyata ada profesi-profesi baru nih gitu. Jadi profesi yang lama mungkin akan di take over oleh mesin, tapi ada profesi baru yang manusia juga akan harus belajar juga untuk mengisi role-role ini gitu. Jadi nanti kita akan bincang-bincang tentang itu. Mungkin dari Mas Jenu ada tambahan sedikit? Ya, pada akhirnya AI akan banyak sekali dioptimalisasi, digunakan di perusahaan-perusahaan, dan itu akan sangat-sangat merubah bagaimana cara bekerja, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan, dan itu membutuhkan skill-skill baru yang juga harus perlu dipelajari oleh kita semua sebagai co-creator dari AI itu nanti. Oke, thank you banget Inspigoers atas waktunya, diskusinya bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan langsung aja ke sosial media kita dan komen, dan kita akan bahas satu-satu supaya diskusinya juga menyeluruh ya, nggak cuma dari kita berdua aja. Tapi thank you banget atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di next episode. See you, bye. Inspigo, inspiration on the go.